Nah, ini materi kita kesempatan kali ini tentang materi ya, pengembangan materi ya, karena bidang kita adalah sejarah ya. Jadi, pengembangan materi dalam pembelajaran sejarah. Ya, ya materi pembelajaran ya, ini salah satu unsur penting ya dalam pembelajaran ya. Kalau nggak ada materinya ya apa yang mau kita ajarkan ya kan. Dan setiap guru itu punya otonomi ya untuk mengembangkan materi. Ya, materi ini kita bersumber dari kurikulum ya. Kalau sekarang yang masih berlaku kurikulum 2013 ya kita mengacu ke sana ya. Hanya dalam implementasinya, dalam pembelajaran kita atau para guru itu punya atau diperbolehkan ya, diberi kesempatan untuk mengembangkan materinya ya. Ya tentu tidak boleh keluar dari materi yang ada pada yang digariskan oleh kurikulum ya. Nah, ada dua hal ya yang penting kita perhatikan ya dalam pengembangan materi. Yang pertama materi itu harus terpilih ya. Harus kita seleksi ya. Ada seleksi terhadap materi. Materi sejarah itu sangat luas ya. Guru tidak mungkin ya menyampaikan semua materi sejarah itu ya. Sehingga guru tidak boleh terperangkap kepada faktor penyampaian materi yang bersifat pengetahuan saja ya. Atau transfer of knowledge saja ya. Kalau hanya fokus pada ini saja pun ya tidak akan semua bisa tersampaikan ya. Karena begitu banyak, begitu luasnya ya materi tentang sejarah ya. Nah, tapi juga guru harus juga fokus pada transfer of values ya, pewarisan nilai-nilai ya. Karena sejarah ini satu mata pelajaran yang sangat kaya dengan nilai-nilai ya. Pelajaran tentang masa lampau ya, itu bukan sekedar pelajaran tentang pengetahuan, ya, pengetahuan masa lampau, tapi juga di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai. Ini yang juga harus kita perhatikan ya, para guru perhatikan ya, bahwa dalam mengajar tidak hanya berhenti pada faktor menyampaikan pengetahuan sejarah ya, tapi juga nilai-nilai sejarah. Nah, dalam memilih materi, bahan pelajaran harus dipilih sesuai dengan tujuan pelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Maka materi yang dipilih juga harus relevan, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Misalnya tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memberi penjelasan ya tentang ciri-ciri kehidupan manusia purba. Ya. Ini tujuannya misalnya. Nah, maka materi pembelajarannya pun harus itu ya seputar kehidupan manusia purba. Materinya di seputar itu ya, jangan keluar dari seputar itu ya. Jadi harus dipilih materi yang sesuai ya, dengan tujuannya. Sehingga dengan materi yang sesuai, maka juga nanti akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian bahan pembelajaran dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan mental intelektual siswa. Ya. Jadi materinya penting untuk kita perhatikan agar bisa diterima dengan baik ya, karena memperhatikan perkembangan siswa ya, kan mental intelektual siswa ya. Kalau kita mengajar di tingkat SMP ya, maka materi yang kita pilih ya, itu juga harus sesuai dengan tingkat perkembangan para siswa SMP. Nah, siswa SMP ini sudah ya bisa sedikit diajak berpikir abstrak ya. Tapi masih sulit ya untuk betul-betul diajak atau diberi materi yang sifatnya abstrak ya. Nanti barulah di tingkat SMA ya, mereka bisa biasanya menerima materi-materi pelajaran yang sudah lebih bersifat abstrak. Ya. Jadi kalau SMP ya ini materinya ya jangan terlalu yang bersifat abstrak ya. Misalnya teori-teori sejarah itu ya nanti siswa akan kesulitan ya memahami ya. Metode sejarah ya itu akan susah memahami ya. Nah, tapi kalau di SMA ini sudah bisa ya diberi materi
seputar metode sejarah misalnya ya. Sudah ada itu materinya ya. Nah, bisa disinggung masalah-masalah itu ya. Didasarkan pada asas kebermaknaan dan kebermanfaatan. Jadi bagaimana materi itu betul-betul bisa bermakna bagi siswa ya. Bisa bermanfaat bagi siswa ya. Siswa merasakan gitu. Oh, dengan saya belajar sejarah ini, saya jadi paham ya tentang kehidupan di masa lampau ya, seperti ini ya ternyata ya. Misalnya tadi materinya adalah kehidupan manusia purba. Wah, ternyata begitu tantangan kehidupan manusia seperti itu dulu ya. Kayak sekarang tantangannya seperti ini ya. Dulu manusia purba berjuang hidup dengan cukup keras ya untuk bisa hidup, bertahan hidup ya, untuk bisa survive ya. Nah, saya sekarang dengan kondisi seperti ini ya mestinya tidak boleh kalah dengan mereka dulu ya, yang perjuangannya seperti itu ya, misalnya itu ya. Jadi bermanfaat dan bermakna bagi siswa. Kemudian yang kedua terorganisasi ya. Nah, ini materi membagi sesuatu ke dalam bagian-bagian tertentu dan mengelompokkannya atas prinsip tertentu. Jadi materinya itu disusun berdasarkan bagi-bagiannya dan dengan konsep tertentu ya. Jadi materi yang begitu luas ya, misalnya tadi kehidupan manusia purba, ini kan materi yang luas ya, masih luas ya. Nah, kemudian bagaimana materi ini dirinci ya, jadi bagian-bagian tertentu. Misalnya kehidupan ekonominya bagaimana, kehidupan sosialnya bagaimana, kehidupan budayanya bagaimana ya, aspek budayanya ya, terus seninya barangkali gitu ya. Nah, ini kan menjadi bagian-bagian. Nah, pengelompokan itu dasarkan pada suatu prinsip. Nah, jadi kalau didasarkan pada suatu ukuran parameter ya, misalnya kalau tadi membagi menjadi kehidupan ekonomi, nah ini berarti kan berdasarkan konsep-konsep ekonomi ya, kehidupan sosial ya berarti berdasarkan pada konsep-konsep sosial ya, kehidupan budaya ya, berdasarkan konsep-konsep budaya ya, atau parameter budaya ya, seni, kehidupan seni ya, parameter seni ya. Nah, itu berarti ada ukuran-ukurannya, ada prinsip yang digunakan, dipakai untuk membagi bagian-bagian itu ya. Nah, ini. Dan menyusun secara teratur dan terstruktur ya, sehingga materinya menjadi runtut gitu ya, tidak lompat-lompat gitu ya. Kalau manusia purba ya bisa dimulai dari yang sederhana dulu ya, kehidupan sosialnya mungkin ya, kemudian ekonomi ya, kebudayaan ya, terus seni misalnya. Ini kan secara terstruktur ya. Kemudian melihat keterhubungan satu terhadap yang lain. Ya, materi-materi itu punya hubungan satu sama lain ya. Itu tadi kehidupan manusia purba ya, antara kehidupan ekonominya, sosialnya, budayanya, ya, seninya itu kan masing-masing punya keterkaitan ya. Simpelnya punya hubungan ya. Kehidupan sosial ya, mereka hidup berkelompok ya, maka juga akan berpengaruh terhadap perilaku ekonominya ya. Kehidupan berkelompok, kelompok kecil, ya, ketika mereka menjalankan aktivitas ekonomi, mereka juga ya akan secara berkelompok juga begitu. Juga dalam berbudaya ya, bagaimana mereka menghasilkan kebudayaan ya, kebudayaan manusia purba ya, dengan hidup berkelompok, dengan cara berekonomi seperti itu, maka bagaimana mereka menghasilkan kebudayaan ya, kebudayaan baik material maupun non material ya. Nah, kemudian ya, seni misalnya ya, dengan ciri khas kehidupan ekonomi yang seperti itu ya, kehidupan sosial yang seperti itu ya, kebudayaan yang seperti itu, maka hasil-hasil kebudayaan, hasil-hasil kesenian yang dihasilkan ya, itu juga tidak jauh dari kehidupan yang lain ya. Nah, dua hal yang penting kita perhatikan dalam pengembangan materi. Nah, ya, guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tapi juga lebih penting lagi adalah melakukan transfer of values, ya, mewariskan nilai-nilai, warisan nilai. Ya.
Nah, dalam belajar sejarah, transfer of values itu dilakukan melalui proses internalisasi. Jadi penanaman nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah perjalanan sejarah, ya, itu kemudian diwariskan, ya, ditransferkan kepada para siswa, ya, melalui proses penanaman nilai, ya, atau internalisasi nilai. Nah, ini berarti sudah terkait dengan pendidikan nilai. Ya. Nah, ya. Nah, ini saya mengutip Notonegoro, ya, tentang pendidikan nilai. Ya. Jadi bagaimana proses pendidikan nilai itu, ya, yang di dalamnya ada internalisasi nilai atau penanaman nilai. Notonegoro membagi pendidikan nilai menjadi 3 hal, ya, atau menekankan pada 3 tahapan, yaitu fakta, konsep, dan nilai. Jadi untuk menuju ke penanaman nilai, ya tidak langsung begitu saja, ya, tapi ada tahapannya. Yang pertama adalah tahapan fakta. Jadi di sini guru menyampaikan fakta, ya, baik berupa informasi, data, peristiwa, ya, kepada para siswa, ya. Jadi fakta-fakta sejarah di masa lalu disampaikan kepada siswa. Misalnya tadi, ya, fakta-fakta tentang kehidupan manusia purba. Bagaimana, ya, kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya, kehidupan budayanya, ya, itu disampaikan, dipaparkan kepada siswa. Ini berarti tahap fakta, ya. Nah, setelah guru menyampaikan fakta sejarah kepada siswa, maka tingkatan berikutnya, tahapan berikutnya adalah konsep, tahap konsep, ya. Jadi guru mengajak siswa untuk mencari dan memahami prinsip-prinsip tertentu di balik fakta sejarahnya, atau konsep-konsep tertentu di balik fakta sejarah. Nah, sehingga di sini terjadi proses abstraksi, ya, proses penyederhanaan sebuah fakta sejarah, gitu, ya. Siswa melaksanakan generalisasi atau kesimpulan, membuat analisis, membuat penafsiran, ya, interpretasi, ya. Nah, keterampilan ini menjadi kegiatan utama dalam menggantikan aktivitas indrawi, ya. Jadi kalau tadi memahami fakta, ya, itu kan menggunakan pendengaran, ya, penglihatan, ya. Tapi ini sudah melibatkan keterampilan intelektual, ya, untuk mencari dan memahami prinsip-prinsip atau konsep-konsep, ya, dari atau yang terkandung dalam sebuah fakta sejarah. Jadi misalnya tadi contohnya adalah fakta sejarah tentang kehidupan manusia purba. Nah, kemudian konsep apa yang bisa kita atau bisa diambil, ya, dirumuskan dari kehidupan manusia purba itu. Nah, contoh tadi, ya, tentang ciri kehidupan ciri kehidupan manusia purba di bidang ekonomi. Mereka hidup kelompok kecil. Mereka mencari penghidupan secara berkelompok, ya, dengan cara berburu, mencari binatang buruan di hutan bersama-sama, ya. Kemudian, ya, hasil buruan itu kemudian dibawa pulang, ya, dimakan bersama, ya, dengan alat-alat yang sederhana, ya. Ya, karena kemampuan teknologinya, ya, juga masih sederhana, ya, sehingga cara berekonomi mereka juga masih tingkat sederhana. Nah, dengan fakta sejarah seperti itu, maka konsep apa ini yang bisa diambil, ya, dirumuskan dari ciri kehidupan manusia purba di bidang ekonomi? Oh, ternyata ini oleh para ahli disebut dengan konsep berburu, fase berburu. Ya. Itu namanya mengambil konsep, ya, mencari konsep, ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya, ya, ini sudah tahapan lebih tinggi lagi, ya, itu tahapan nilai. Ya, jadi guru mendampingi siswa untuk menemukan makna atau nilai, ya, di balik fakta dan konsep sejarah, ya, yang penting bagi kehidupan para siswa, ya. Jadi di dalam fakta sejarah kemudian ditemukan konsep-konsep. Nah, kemudian dari 2 hal ini digali nilai apa, ya, yang bisa ditemukan. Ya, misalnya tadi dengan ciri kehidupan ekonomi manusia purba yang hidup berkelompok, ya, kemudian dengan peralatan sederhana, mencari makanan di hutan dengan berburu, ya. Wah, ini nilai-nilai apa ini yang bisa digali, ya? Wah, mereka hidup berkelompok, ya, berarti kan ini nilai sosial ini, ya.
nilai-nilai sosial ya, nilai hidup guyup, nilai hidup kebersamaan ya. Nah, ini. Terus mereka untuk mencari buruan itu kan tidak mudah ya, butuh perjuangan yang keras ya kan. Nah, itu berarti nilainya apa ini? Wah, nilai kerja keras ya, pantang menyerah misalnya. Sebelum pulang membawa hasil ya, tidak akan pulang misalnya. Pulang harus membawa hasil ya. Nah, itu nilai-nilai kerja keras ya. Nah, itu berarti siswa sudah bisa menemukan nilai ya. Nah, guru ya membantu mendampingi siswa ya. Nah, tidak kemudian siswa mencari nilai-nilai sendiri ya, tapi bisa memberi rangsangan stimulus ya, misalnya memberi pengantar awal ya, sehingga siswa lebih mudah untuk menemukan nilai-nilai ya. Apalagi kalau siswa SMP ya. Kalau SMP mungkin bisa ya, silakan. Anda dengan peristiwa sejarah seperti itu ada kali nilai-nilai ya. Mungkin siswa SMA sudah bisa ya, karena siswa SMA ini sudah bisa berpikir abstrak ya. Ya karena nilai-nilai itu sesuatu yang abstrak ya. Nah, sehingga lebih mudah bagi siswa SMP, SMA untuk menggali nilai-nilai. Ya kalau siswa SMP mungkin ya bisa ya, tapi masih kesulitan ya, sehingga perlu pendampingan yang lebih intensif ya dari para guru ya. Nah, atau para guru bisa membimbing ya, atau dalam bahasa Jawanya ya nanting gitu ya, nanting siswa agar bisa menemukan nilai-nilai ya. Memancing siswa agar bisa menemukan sebuah nilai dalam fakta sejarah. Nah, setelah siswa menemukan nilai inilah, kemudian nilai-nilai itu akan ditanamkan ke dalam dirinya ya. Atau guru mendorong siswa agar nilai-nilai itu ditanamkan dalam dirinya ya, menjadi pedoman bagi hidupnya ya. Sehingga dengan siswa menemukan nilai itu, siswa akan terus berusaha membangun kebersamaan ya, berusaha untuk bekerja keras ya, sebagaimana dulu manusia purba juga begitu ya. Itu berarti menanamkan nilai-nilai. Nah, itu berarti sudah terjadi proses internalisasi nilai. Ya, baiklah. Nah, ini kemudian apa nih? Bahan atau materi ya, atau konten ya, isi dari materi pembelajarannya ya. Materi di organisasi berdasarkan skop ya, ruang lingkup ya, dan juga sequence atau urutannya. Jadi, ruang lingkupnya apa? Terus kemudian disusun secara runtut ya, secara sequence. Ya. Nah, sehingga tidak melompat-lompat ya. Kalau skopnya adalah kehidupan manusia purba ya ruang lingkupnya itu ya. Kemudian disusun secara hierarkis ya, secara berurutan ya. Tidak kemudian manusia purba kok meloncat ke masa kemerdekaan gitu ya. Ini kan jauh ya. Berarti tidak sequence. Ya. Nah, misalnya manusia purba dari masa berburu, kemudian ke masa meramu, mengumpulkan makanan, gitu ya. Dan langsung melompat ke perang kemerdekaan. Misalnya. Kemudian mengacu ke tujuan pembelajaran. Ya, ini acuannya adalah tujuan pembelajaran. Agar apa? Agar tujuan pembelajaran tercapai ya. Nah, dengan materi yang diberikan itu, maka akan tercapai tujuan pembelajaran. Melibatkan substansi materi, materi proses, dan values. Ya, itu tadi ya. Nah, materinya apa, fakta sejarahnya apa, ya, prosesnya bagaimana, ya. Nah, terus nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian dilengkapi dengan sumber-sumber. Ya. Nah, ini jangan lupa ya, sumbernya harus dari mana nih? Ada sumbernya ya, buku ya. Terus juga bisa benda-benda ya, atau artefak ya. Bisa juga dari sumber elektronik ya. Sumbernya jelas nih, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pendekatan dan pengorganisasian materi. Ya. Pada pembelajaran sejarah terdapat 3 hal yang perlu dilakukan ya dalam pendekatan dan pengorganisasian materi ya. Yang pertama, membantu siswa mengkaji persoalan dan ungkapan yang berhubungan dengan sejarah. Jadi mengkaji persoalan sejarah ya. Persoalan apa yang muncul ya dalam peristiwa sejarah ya. Kemudian memperkenalkan dan memperkuat pemahaman ya. Jadi setelah mengenali, mengkaji ya, kemudian memahami ya. Serta keahlian dan menentukan urutan secara kronologis ya. Ya harus kronologis ya.
Urutan peristiwanya harus runtut ya. Mendorong siswa untuk mengetahui lebih banyak ya. Jadi dengan materi itu siswa akan terangsang ya, terpacu untuk mengetahui lebih banyak ya. Karena tidak mungkin semua materi diajarkan di kelas ya. Nah, tapi hanya dengan misalnya materi yang terbatas di dalam kelas ya, siswa justru terdorong untuk mencari tahu lebih banyak ya. Nah, itu materi yang seperti itu akan baik ya. Materi yang mendorong siswa untuk memacu, mendorong mereka untuk mencari tahu lebih banyak ya. Pengajaran sejarah menekankan aspek prosesual yang berpengaruh pada masa ini. Jadi proses, aspek proses gitu. Nah, ini biasanya kalau dalam ruang lingkup sejarah ya proses masa lalu ya berpengaruh terhadap masa kini ya, dan juga akan berpengaruh terhadap masa depan ya. Pijakannya adalah masa kini ya, sehingga pembelajaran sejarah menjadi kontekstual ya. Ya, kehidupan masa kini kemudian menghubungkannya dengan kehidupan di masa lampau ya, merefleksikannya dengan kehidupan yang akan datang itu bagaimana ya, prosesual. Para siswa belajar tentang masa lalu untuk memahami apa yang sedang dialaminya dalam kehidupan ini. Ya nih masih seputar kontekstual ya. Pelajaran sejarah ditekankan pada pendekatan etis ya, dengan perspektif deskriptif prosesual ya, agar siswa menyadari terdapat lingkungan yang lebih luas tentang pengetahuan dan pemahamannya terhadap masa lalu. Jadi pendekatan etik ini ya, etik ya. Jadi mungkin peristiwa sejarah itu bersifat ruang lingkupnya sempit ya, lokal ya. Tapi bisa jadi ya, secara etik itu juga bisa berlingkup yang lebih luas ya, berlingkup nasional dan bahkan berlingkup internasional. Nah, ini pengetahuannya bisa diperluas ya, pemahamannya diperluas ya. Pemahaman terhadap peristiwa masa lampau, walaupun dalam lingkup yang kecil, sempit, tapi bisa itu dihubungkan secara etik ya, dengan pendekatan etik ya, dalam lingkup yang lebih luas lagi. Nah, sehingga pemahaman siswa akan lebih meluas gitu ya, tidak hanya terpijak pada pemahaman yang sempit ya, karena peristiwa sejarahnya yang sempit gitu. Ya, contohnya peristiwa di Madiun misalnya, secara lokal Madiun ya misalnya. Nah, dulu di Madiun ada pemberontakan PKI 48 ya. Ini kan peristiwa di tingkat lokal ya, di Madiun ya. Pemberontakan ya, berarti ini kan peristiwa kudeta ya, usaha kudeta ya terhadap pemerintahan yang sah ya. Nah, sekalipun peristiwanya di tingkat lokal Madiun, tapi ini secara etik ya bisa dikerangkai dalam lingkup yang lebih luas, kerangka nasional. Wah, ini ternyata peristiwa lokal ini punya pengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia di tingkat nasional ya, karena berbahaya ya, karena bisa menjadikan negara menjadi legitimasinya menjadi hilang ya, atau mengalami delegitimasi ini. Nah, kemudian bagaimana juga dilihat dari lingkup yang lebih luas lagi, lingkup internasional. Wah, ternyata ini banyak peristiwa yang juga hampir sama dengan seperti itu ya, dilakukan oleh partai komunis ya di berbagai negara ya, juga melakukan kudeta ya. Dan waktu itu memang posisi ideologis partai komunis di berbagai belahan dunia masih kuat ya, sedang kuat-kuatnya ya, yang dipelopori oleh Uni Soviet ya. Ternyata peristiwa Madiun juga punya hubungan ya dengan Uni Soviet ya, karena Musso ya, aktor di balik peristiwa itu ya, ternyata ya baru saja pulang dari Moskow ya, pulang ke Indonesia ya, ternyata kemudian menggerakkan pemberontakan di sini. Wah, ini berarti ternyata lingkupnya sempit, Madiun punya keterkaitan dengan dunia internasional ini ternyata. Nah, itu. Organisasi penyajian materi berdasarkan pada urutan kronologis. Ini harus urutan peristiwa ya. Nah, ini contoh pengembangan materinya ya. Biasanya materi pokok yang tercantum dalam kurikulum adalah proses pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya manusia purba di Indonesia. Ya. Materi pokoknya. Ya.
Nah, kemudian ini bisa dirinci ya, bisa di breakdown, ya, bisa diurai gitu ya, bisa dikembangkan ya. Menjadi perkembangan masyarakat berburu ya, sampai dengan masyarakat pertanian. Ada proses perkembangan ini ciri-cirinya adalah bagaimana ya, secara sosial bagaimana, secara budaya bagaimana, secara ekonomi bagaimana ya, ciri-cirinya ya. Kemudian teknologinya bagaimana ya, religinya ya, atau sistem persaingannya bagaimana ya. Kemudian bagaimana apa budaya-budaya yang dihasilkan ya, apa saja ya. Nah, ini berarti materinya diurai ya, dikembangkan ini ya. Nah, ini berarti pengembangan materi terhadap ini ya, materi pokok ini ya. Ini. Contoh ini. Ya, gitu para mahasiswa ya, materi kita kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.